Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Masih banyak ini orang yang penasaran dengan kejadian KC yang katanya dihajar oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte di tahanan Mabes Polri. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya, ini kenapa tiba-tiba kok orang seperti Napoleon nggak kedengeran ceritanya soal hero Islam itu tiba-tiba kok atas nama Rasul, atas nama agama Rasul dan Allah kemudian menghajar KC. Nah, saya akan ngajak Anda berbincang dengan Dr. Anton Permana. Nah, ini Anda pasti saya ingatkan ya, Dr. Anton Permana ini adalah aktivis kami yang sempat ditahan juga bersama dengan Irjen Napoleon. Assalamualaikum, Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Herso. Semakin segar dan semakin jaya itu FNN. Seger Anda dong. Ini Anda berapa lama di tahanan Mabes Polri? Iya, saya mulai ditahan 11 Oktober 2020 dan keluarnya 27 Mei. 27 Mei 2021. Berarti kurang lebih 7,5 bulan nih, Bang Herso. Oh, 7,5 bulan. Bersama dengan Anda bersama dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte itu berapa lama di tahanan itu? Kita masuk tahanan itu hanya selisih 6 jam aja. Duluan beliau masuk tahanan. Di hari yang sama. Satu listing dong. Di hari yang satu listing. Satu angkatan. Iya, satu angkatan. Satu angkatan. Ya, betul. Oke. Ini jadi afdol banget ceritanya. Orang semua tahu kasusnya ada kasus politik dan saya ingin Anda tetap bisa dengan tegak kepala Anda juga kepada keluarga. Oh, insya Allah. Kepada keluarga, kepada teman-teman bahwa tetap berjuang. Nah, tapi dalam kasus Pak Napoleon ini sangat menarik. Anda bagaimana nih posisi Anda di rutan itu? Apakah satu blok atau beda blok dengan Pak Napoleon ini? Pertama kita satu blok, Bang. Satu blok. Di rutan Mabes Polri itu kan ada 3 blok. Ada blok narkoba, ada blok Pidumsus, dan blok wanita. Blok wanita. Ya, blok narkoba itu terpisah sendiri, blok wanita terpisah sendiri. Kita ada di blok Pidumsus. Nah, di dalam blok Pidumsus ini ada juga 2 ruangan. Ada yang kita sebut namanya VVIP lah. Tapi sebenarnya nggak juga VVIP. Kamarnya sama, fasilitasnya sama, cuma agak lebih di depan. Dan ada kena sepoi-sepoi angin sentral AC dikit. Nah, gitu, seperti itu. Sebenarnya secara fasilitas sama aja. Ya. Nah, saya 3 bulan pertama saya memang di belakang. Di tempat gabung. Tapi karena saya ada asma, sering kambuh. Nah, jadi kaurutannya baik, betul, alhamdulillah baik, Pak Imam. Terima kasih, ini semoga beliau juga melihat. Saya ditarik ke depan. Saya tarik ke depan supaya dapat udara yang lebih segar. Nah, ketika pindah ke depan itulah saya di kamar 28, Bang Napoleon di kamar 26. Jadi sebelahan. Kamar 27-nya Pak Jenderal Prasetyo. Saya masih ingat seperti itu. Iya. Jadi hampir tiap hari. Jenderal dong Anda ya? Levelnya jenderal-jenderal semua. Kita tetangga jenderal. Gini-gini kan alumni Lemhanas juga nih, Mas. Iya. Oke. Bagaimana interaksi Anda dengan beliau? Ya, sangat baik. Jadi itulah yang perlu. Di Bang Saganda sudah juga memaparkan. Gus Nur saya lihat juga sudah memaparkan. Tapi saya mungkin lebih bangga kita sama-sama banyak berinteraksi sama beliau. Jadi memang beliau ini menurut saya, ini menurut pendapat saya yang 7,5 bulan berinteraksi sama beliau, Bang Napoleon ini memang seorang jenderal tulen. Kalau istilah mereka masalah polisi yang militernya, jadi dia jiwa ketentaraannya lebih kuat. Gitu. Nah, yang harus karena dia juga anak marinir, jadi saya banyak persamaan dengan Bang Napo ini, Bang Hersu. Perlu saya cerita sedikit. Saya kenal beliau itu kan tidak hanya di penjara, tidak di dalam tahanan. Saya ketika beliau bintang 1, saya sudah kenal beliau sestamanya Kadif Hubinter. Kebetulan Kadif Hubinter itu satu angkatan sama saya di doktoral IPDN, Bang Saiful Malta namanya. Leting 85, nah beliau sesnya. Nah, dan beliau juga banyak satu angkatan sama leting saya di Lemhanas. Jadi secara nama, secara profiling kita udah kenal. Nah, bertemunya di tahanan. Nah, di tahanan itu saya banyak cerita lah dari beliau, juga profiling beliau. Dia tuh ternyata kan banyak kelebihan-kelebihan. Seperti secara polisi, karir dia di Reskrim dan di Densus 88, kan nggak sembarangan orang tuh bisa masuk Densus 88. Dialah orang pertama, polisi pertama, menurut cerita beliau nih Bang Hersu ya, yang dikirim bersama Pak Tito ke Amerika, sekolah Densus, yang sekarang lahirlah Densus 88. Berarti secara ilmu Densus, anti-teror, segala macam dia jagonya. Beliau mbahnya nih kalau di kepolisian Indonesia. Terus yang kedua, beliau juga
pernah jadi Kapolres, di Reskrim, dan keahlian beliau yang jarang dimiliki oleh polisi lain adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Bahasa Inggris beliau itu di atas rata-rata nih, Bang Herso. Nah, makanya nggak heran kita kalau beliau akhirnya menjadi Kadif Ubinter, karena ini berhubungan dengan polisi internasional. Nah, saya lihat karena beliau mungkin densus secara materi-materi pendidikan yang didapat lebih dari polisi-polisi yang biasa, dan ditambah dia lagi lama di NCB, tentu karakter seorang polisi yang profesional ini melekat pada diri dia gitu. Ini terlihat dalam interaksi. Walaupun dia jenderal di Bang Herso, di dalam itu dia nggak ada merasakan diri jenderal, harus dilainin, nggak juga. Justru dia berinteraksi, nongkrong, merokok bareng-bareng, apapun kegiatan, dia juga ikut. Nah, beliau itu malah seperti sosok bapak bagi warga tahanan. Gitu. Bapak tempat mengadu kalau ada masalah. Nah, beliau juga rutin mengisikan talk show pimpinan hukum. Nah, beliau sangat objektif. Kalau kau salah, akui. Tapi kalau nggak salah, ini prosedur yang dilakukan. Itu selalu beliau melakukan berbagi ilmu lah dengan para tahanan yang lain. Nah, tahanan ini kan masih agak praduga tak bersalah nih kalau yang di Mabes Barreskrim ini, Bang Herso. Semuanya kan masih tahanan, masih proses peradilan polisi. Jadi wajar. Iya. Jadi dan Bang Napo pun sampai sekarang kan masih asas praduga tak bersalah. Beliau belum ingkrah loh. Ini juga perlu diketahui, beliau belum ingkrah, masih melakukan perlawanan di mengajukan kasasi ya. Dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung. Nah, itu profiling mereka beliau. Nah, secara prestasi dia juga jago nembak, pernah jadi juara Kapolri Cup, ya. Kemampuan berbahasa sudah saya bilang tadi, keliling dunia dia puas. Jadi walaupun dia di penjara segala macam, dan itu tidak menampakkan karakter yang seharusnya dia seorang jenderal harus begini, tidak. Dia berbaur dengan orang-orang kelas bawah pun beliau berbaur. Duduk di lantai, beliau juga duduk di lantai. Ada acara keagamaan juga beliau ikut. Nah, ini yang banyak bertanya kepada saya, Bang Napo itu agamanya apa gitu kan? Beliau Muslim, kita sering bareng sholat bersama gitu segala macam. Beliau Muslim gitu. Nah, sekarang lihat ketaatan beliau itu mungkin ya saya lihat. Dan beliau juga haji. Saya pernah nanya beliau, "Bapak, saya udah haji, kok nggak ditaruh?" Itu urusan saya sama Allah, katanya. Itu nggak perlu ditaruh di depan nama. Itu beliau sendiri yang ngomong. Beliau tuh haji tahun 2006 loh. Tahun 2006. Haji tahun 2006. Dan juga anaknya juga ada yang jadi polisi sekarang. Itu sekilas tentang profiling seorang Napoleon Bonaparte di depan saya. Ini nama beliau kan udah unik di Bang Herso. Jadi saya lihat memang karakter Napoleon ini juga ada sama dia, seorang idealis, seorang pejuang gitu. Ya. Nah, orang jadi memang kaget karena namanya Napoleon Bonaparte tiba-tiba kemudian heboh katanya ikut memukuli KC, dan kemudian ada pernyataan dia bahwa dia kalau ada orang yang menghina agama Rasul dan Allah, kan ini jadi mengagetkan. Jadi memang seharian beliau apa cukup religius nih, Bang Anton? Iya, kalau mengenai apakah dia memukul, dia mau lumari kotoran, itu biar nanti proses hukum yang berjalan, yang penyidik yang ikut ya Bang Herso ya, saya lihat itu. Tapi yang jelas, ya saya lihat kalau namanya dia Muslim, pasti kan istilah kita itu walau Islam KTP atau apa, kalau Islam agamanya diganggu itu sebenarnya hal yang wajar menurut saya, Bang Herso. Cuman saya kaget kok ini dibesar-besarin sekali, ini ada apa gitu. Nah, artinya gini yang perlu saya berikan catatan di sini, walaupun saya ini kan gini-gini kan juga aktivis politik juga bisa menganalisa lah semua hal. Jadi kasus Bang Napo ini tidak kasus yang berdiri sendiri, Bang. Menurut saya. Banyak kasus-kasus turunan yang mengitarinya, ada juga muatan-muatan. Ini menurut pendapat saya. Sampai beliau ditahan seperti pun, ini nanti waktu khusus lah kita bahas, dan atau undang juga Bang Yani membahasnya. Jadi dengan kasus ini menjadi besar seperti ini, saya juga kaget. Sebenarnya ini yang dibicarakan tentang dunia penjara gitu. Orang akan paham dengan dunia penjara itu seperti apa gitu. Pasti tidak normal di situ, pasti tidak, ya semuanya tidak normal gitu. Nah, menurut saya justru polisi, keluarga KC, pengacaranya pun berterima kasih dengan Bang Napo ini. Karena apa? Saya tahu sendiri, kemarin ada salah satu yang juga masuk tahanan. Kalau tradisi di penjara, Bang, kalau itu terkait dengan pelecehan seksual, kalau hal-hal yang amoral, itu pasti digebukin. Itu dah seluruh penjara udah bertahun-tahun itu terjadi. Boleh tanya, silakan aja tanya. Ini dunianya berbeda di dunia penjara ini. Nah, terkait yang dialami oleh KC, menurut saya justru untung ada Bang Napo menurut saya. Kalau nggak mungkin kalau dia mau dianiaya, pasti sudah mati dia, Pak. Pasti sudah mati dia di dalam. Karena ya siapa yang rela agama Rasul kitabnya dihina-hina seperti itu? Tak ada yang rela, apapun agamanya. Kecuali orang tak beragama. Ya kalau orang tak beragama, dia mungkin cuek aja. Aku udah lihat, ini itu aja pembeda menurut saya. Gitu.
Jadi itu saya lihat justru berterima kasih, justru untung ada Bang Napo ini menyelamat. Nah, cuman versi media berbagai macam adalah proses hukum yang berjalan. Karena saya melihat sendiri gini Mas Hersu, ada sebuah contoh kasus salah tokoh agama juga lah yang masuk tahanan. Saya nggak bisa sebut namanya, kode etik ya, kode etik. Ketika ada bermasalah, konflik dengan warga rutan, itu saya lihat sendiri bagi Bang Nafo dengan kebapakannya bisa meredam supaya nggak terjadi konflik fisik. Saya pun ketika itu udah emosi sebenarnya. Kalau nggak Bang Napo yang melarang saya, itu saya sudah labrak. Itu salah satu contoh. Artinya Bang Nafo ini seorang jenderal loh, tidak mudah menjadi seorang jenderal. Dia punya intelijensi, punya intelektual, dan punya pengalaman membaca gestur, memahami psikologi seorang kriminal itu seperti apa gitu. Jadi dia pernah bilang sama saya, kalau penyakit moral itu nggak bisa dengan fisik aja gitu. Harus juga menggunakan psikologis khusus kata dia. Karena ini yang rusak itu adalah mental dan moralitasnya. Kalau fisik ya sehat sembuh selesai. Jadi saya agak menyaksikan nih informasi-informasi yang beredar apakah memang itu betul Bang Nafo atau sendiri ini dugaan atau sendiri dia lagi terjatuh di WC bisa juga kan. Kita kan segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, tapi yang jelas yang lihat seorang Napo dia menyatakan dia menjela Muslim itu menurut itu adalah karakternya beliau. Tidak hanya terhadap agama, terhadap bangsa dan negara ini juga dia juga tegas itu, Pak. Saya sering diskusi sama dia bersalah kebangsaan tentang Pancasila, merah putih, agama. Kita sering cocok berbicara dengan beliau gitu. Dan itu bukan mengada-ngada, bukan dia cari perhatian apa lagi, Pak. Dia udah dilepas dari jabatan, dia sudah dihinakan, dibunuh karakternya dengan sedemikian rupa. Bukan karakter Napoleon yang cari-cari perhatian, gila-gila, bukan karakter dia. Saya tahu karakter dia. Dia tuh memang seorang karakter jenderal yang tulen, yang idealis dan pejuang. Ya, saya sangat tahu itu memang adalah sebuah kata-kata keluar dari hati nurani beliau supaya publik tahu, supaya publik tidak bergejolak dan digiring ke sana kemari. Ini memang murni proses kecemasan dia terhadap kondisi bangsa ini dan kondisi kan jelas di poin 34 dia jelaskan. Ya. Karena akumulasi sebenarnya. Dia kan polisi, dia juga penegak hukum, dia juga punya hati nurani. Bagaimana banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang menistakan agama tapi seakan bebas kebal hukum. Nah ini si kece ini hanya muaranya, akumulasinya nih Bang Hersu kalau saya lihat. Ini pas ada satu, terluaplah emosi ke si kece ini. Ya, seperti itu kira-kira gambaran dari saya. Bang. Ya. Tapi waktu kece ini masuk ke sana, Anda udah nggak di dalam ya? Saya sudah di luar, Pak. Oke, jadi tapi Anda tetap sebagai alumni gitu. Masih tetap menjalin komunikasi kan dengan teman-teman di sana itu ya? Ya kita kan nggak ada berkomunikasi, ya bertamu besok kan bisa. Kebetulan saya semalam mendampingi ikut bersama pengacaranya Bang Napoleon, Bang Ahmad Yani, ikut juga ke sana dan bertemu langsung dengan Bang Napoleon karena hari ini beliau kan diminta keterangan sebagai saksi loh, sebagai saksi hari ini. Bagaimana psikologinya dulu? Kita sebelumnya cerita psikologinya ketika bertemu dengan Anda tadi malam seperti apa, Pak Napoleon ini? Oh biasa, karena dia jenderal, saya alumni Nas, hormat jenderal, pelukan, speaker-speaky, biasa. Dan saya lihat orangnya enjoy aja, nggak ada beban aja saya lihat. Karena versi beliau apa yang Anda bisa bagi pada kita semua nih? Yang nggak bisa dibagi jangan dibagi. ya versi beliau artinya gini, sebagai bapak, institusinya sudah bergerak sebenarnya kata dia kan. Sebagai orang ditokohkan di situ, ini kan di dalam tanda kutip apapun ini penjara nih, udah nggak perlu saya jelaskan lagi penjara. Berbagai macam orang di sini dan mayoritas Islam di dalamnya, gitu kan. Dengan masuknya si kece ini kan namanya penjara kan ada televisi juga Mas di dalam. Umum aula ya di jam-jam tertentu kita bisa nonton. Otomatis informasi ini masyarakat juga tahu dong bagaimana perilaku si kece ini. Nah dia udah tahu ini bahaya juga nih kalau saya lepas anak ini. Maka dia berinisiatif melakukan dialog dan komunikasi. Nah, kalau kata dia, saya baik-baik aja nanya kok, kata dia sama. Kamu kenapa seperti itu? Kamu kenapa seperti ini? Kamu merusak persatuan bangsa ini. Ini versi Bang Napo itu saya 15-20 menit kita sempat bicara lah, karena terbatas ya. Dia bilang, nah justru si kece ini yang mulai ini Bang Hersu, ini perlu juga publik ketahui. Anda siapa? Wah gitu dia nanya sama si Bang, sama si Roger, Anda siapa? Agama Anda apa? Kata dia. Nah setelah saya Muslim, dibilang yang lain kan, ini Pak Jenderal Napoleon. Nah masa setelah itu orang udah baik-baik nanya sama dia, langsung si kece ini keluar arogansinya gitu. Agama kalian seperti ini, kalian ini udah dibodohi oleh sekian juta umat.
sudah sama Muhammad bin Abdullah gitu. Langsung diulangi lagi apa ucapan dia. Gitu. Ya, terus? Iya, semuanya emosi di situlah. Situlah terjadi tensi panas, bla bla bla. Selanjutnya saya nggak bisa ceritakan lagi lah. Tapi yang jelas, semua saya kan juga merasakan tahanan. Saya ini jaga oposisi loh. Ya. Tapi nggak ada apa-apa di dalam, malah dekat-dekat aja. Jadi artinya, seperti kata Gus Nur di podcast ya, saya lihat, ini tergantung kepada kita sendiri juga. Kita tergantung sendiri pendekatan kita di tahanan itu bagaimana. Nah, saya kayak Gus Dur atau beberapa orang lain, saya punya tanggung jawab moral juga ketika saya di dalam, Bang Irso. Kita gitu, kalau tahanan-tahanan politik orang tertentu pasti kita lindungi. Ya, Gus Nur, almarhum Ustadz Maher, termasuk rombongan-rombongan dari FPI, sebelum mereka turun pun kita pasti akan melakukan pendekatan dulu ke warga rutan. Jangan terjadi apa-apa, baiki mereka ini hanya berjuang untuk membela agama dan bangsa. Gitu kita pendekatan seperti itu. Nah, ditambah lagi ya, mereka pun cepat berinteraksi. Baik, nama orang-orang aktivis itu kan baik, nggak ada yang neko-neko. Nah, beda dengan si Kece ini. Si Kece ini dia arogan, petentang-petenteng gitu. Ya wajar dong. Terjadi hal-hal yang itu saya nggak bisa cerita apa betul tidak, nanti biar proses hukum yang berjalan. Itu informasi yang saya dapat, Bang Yusuf. Nah, yang menarik katanya kasusnya ini sudah selesai dengan damai gitu. Kenapa tiba-tiba muncul laporan terhadap Jenderal? Nah, betul. Ini menarik, Bang Yusuf. Maka saya juga menanyakan itu. Katanya udah damai. Nah, makanya saya bilang, saya punya analisis. Kasus ini tidak berdiri sendiri, Bang Yusuf. Makanya saya minta seluruh masyarakat Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, kita jangan mudah terpancing loh. Jadi kita banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini, memecah persatuan kita gitu. Ini biarkan proses hukum berjalan. Yang jelas si Kece ini kan sudah jelas dia ditahan karena menista agama. Adapun luapan-luapan emosi ya tanggapi itu jangan berlebihan lah. Kan ada proses hukum yang berjalan. Nah, sekarang udah dipanggil berapa saksi, Bang Napo pun tetap diproses. Ya biar itu berjalan, jangan mengarah-arah kadrun ini kemana. Kan jadi ini ada apa? Justru yang saya pertanyakan, orang-orang ini adalah orang penista agama. Kalau orang punya agama pasti dia akan tidak senang ada agama dinista, apapun agamanya. Ya. Nah, saya takutnya ini yang ribut ini orang-orang tidak punya agama nih, Bang Harzo. Yang memanfaatkan dia nggak suka agama. Karena ada sebuah teori, ada suatu kelompok yang anti agama. Caranya adalah pertama mengangkat keberagaman, kedua mentertentangkan keberagaman itu, mengadu domba, akhirnya menghabisi orang-orang beragama. Kita sudah tahu lah kelompok mana yang punya strategi seperti itu. Maka ini kewajiban saya mengingatkan, mari kita jaga persatuan. Janganlah kita terpancing oleh hal-hal ini sangat sensitif loh. Ini sangat sensitif masalah isu agama ini. Iya. Dan saya kira orang seperti Pak Napoleon ini tidak masuk dalam, kalau kita sepakat menggunakan terminologi ada kadrun atau ada cebong, itu kan beliau sebagai polisi nggak mungkin masuk dalam salah yang sekarang misalnya disebut, wah ini kadrun ini gitu. Seperti itu kan. Ya, jadi kalau menurut saya nih, Bang, justru di sini bola panas itu di sini. Karena apa? Biasanya kalau itu yang melakukan itu adalah kelompok 212 itu biasa, Bang. Kalau melakukan itu adalah dari FPI biasa, atau dari aktivis kami pun melakukan statement itu biasa. Tapi ini adalah seorang jenderal polisi loh. Nampaknya pun Napoleon Bonaparte. Nah, artinya inilah bukti bahwa bangsa kita ini lagi dijangkiti oleh penyakit Islamfobia yang sangat akut. Jadi ketika ada orang berbicara tentang pembelaan terhadap agamanya, langsung dikaitkan. Karena dia yang terjangkit Islamfobia sebenarnya. Islamfobia kita udah tahu ya, orang yang benci terhadap Islam ini. Gitu. Nah, ini penyakit-penyakit ini semakin akut menjangkiti masyarakat kita, kelompok-kelompok tertentu, ya, orang-orang tertentu. Nah, ini ada yang sengaja menjaga kondisi ini. Nah, ini menurut saya juga berbahaya. Karena umat Islam itu kan mayoritas di bangsa dan punya catatan sejarah yang nggak perlu kita ungkapkan lagi jasa terhadap bangsa ini. Ya. Itu aja yang kita sayangkan, Bang Hersu. Gitu. Ya. Oke, kalau Pak Napoleon ini kan statusnya ternyata saya baru tahu beliau ini masih polisi aktif ya. Jadi makanya akan masih polisi aktif ya. Jadi sidang kode etik rencananya ini ya. Saya nggak terlalu jelas, tapi itu pidana, berarti dia tetap pidana. Ya kalau pidana kan paling 352 lah itu, Bang Hersu. Pengen ringan itu kan. Apa tidak 351? 351 itu kalau penjelasan ya ini kita bisa bedah apakah dia itu lumpuh pingsan, saya tanya nggak ada, itu bohong, pengakuan Bang Napo itu nggak ada. Kan bisa dia nggak bisa melakukan, ada organ tubuhnya yang rusak, dia tidak bisa melakukan pekerjaan secara normal dan meneteskan darah, itu kan biarlah proses visum, proses peradilan yang akan membuktikannya. Tapi kalau pengakuan kalau hanya dilumuri itu kotoran apa betul apa lebam itu tanpa jatuh, itu biarlah proses peradilan yang hukum yang akan tapi menurut saya kalaupun itu pengenaan ringan kan cuma ancamannya 3 bulan, Mas. Okay. Itu kalau dilanjut.
Dan kalau orang sudah berdamai apalagi harus dilanjutkan lagi. Justru nanti yang kasihan kita Muhammad Kece yang di dalam, kan Muhammad astagfirullah, bukan Muhammad Kece, si Kosman. Saya nggak rela nama dia ada kata Nabi saya di situ. Si Kosman, si Kece ini gitu. Nanti terjadi berlanjut proses hukumnya, nanti dia tetap di warga, kecuali dia dipindah. Makanya di sini perlu saya sampaikan, Bang Hersu, ini bukan dalam rangka saya mengangkat telur, tidak. Rutan Barreskrim itu the best menurut saya. Yes. Karutannya sangat luar biasa, Bang Imam. Semoga beliau juga dengar. Pak Gatot Kabak Cahtinya luar biasa, sangat peduli terhadap kita ini warga rutan, ya, sangat objektif, tegas tapi nggak kasar gitu. Kalau ada hal-hal pembinaan, luar biasa lah menurut saya. Harusnya berterima kasih dengan bisa tidak mudah membina orang sekian ratus orang loh, dibunam di sebuah basement dengan tingkat psikologis yang tinggi, tapi Karutan ini dengan baik, dengan para sipirnya, pandai berinteraksi dengan baik, sehingga termasuk kondusif lah. Contoh aja itu lapas kelas 1 itu sampai kebakaran loh. Ini nggak ada sampai segitu itu, masih tertib, masih koordinatif, masih lancar-lancar. Maksud saya sangat kondusif. Ini apresiasi nih bagi Karutan dan Kabak Tahti Barreskrim Mabes. Oke, tapi balik lagi ke kasusnya Kece ya. Jadi betul ya kalau menurut penjelasan Pak Napoleon ini sudah ada perdamaian gitu ya sebelum kemudian kasus ini meledak. Sudah jelas, justru Kece itu sendiri yang dengan secara sadar, secara sadar dia menyesal, dia sadar, dia insaf, dan dia yang jadi sangat berbeda dengan informasi yang diberikan Bang Napo kepada saya. Itu berbeda dengan informasi yang berita-berita yang di luar itu. Itu yang saya terima langsung karena sempat berinteraksi dengan beliau langsung. Nggak ada, sebenarnya udah nggak ada masalah lagi, udah antara si Kece pun udah berinteraksi bebas, nggak ada masalah gitu. Kok tiba-tiba sekarang meledaknya gitu? Ini kan kejadiannya 2 minggu 3 minggu lalu gitu. Itu Bang. Ini ada apa? Apa ini pengalihan isu lagi? Kita kan bangsa kita tahu sedikit ada digital distraction namanya. Dengan isu-isu kecil yang mengaburkan isu-isu yang besar. Kita nggak tahu lah, walau alam. Bang Esu yang lebih tahu itu. Kita tunggu kasus hukumnya, kita tunggu saja. Tapi sedikit lagi, jadi kalau dalam keseharian ini tadi kan ngomong Anda pergaulan sehari-hari, tapi kehidupan beragama Pak Napoleon itu sendiri bagaimana selama di penjara yang Anda perhatikan? Ya cukup bagus. Ya, kadang-kadang dia ikut juga acara-acara taklim kita. Ya, kadang kalau sholat dia kadang sempat sholat berjamaah. Kalau kayak Jumat sholat Idul Fitri. Kalau kadang-kadang dia karena sering ngetik malam, kadang-kadang dia di kamar dia sendiri. Ya itu normatif lah. Nama kita penjara agak juga kita, tapi yang jelas saya lihat beliau adalah Islam yang juga cukup taat dan ya insya Allah ya ini juga harapan kita ke depan nih Bang Hersu. Ya akhirnya beliau menemukan titik baliknya ya. Dan kita juga butuh figur-figur seorang jenderal polisi, jenderal TNI ya, yang juga yang bisa ya tidak Islamofobia lah gitu. Yang sedikit yang justru ini tidak ada yang paham tentang tidak ada perbedaan antara agama dengan negara itu nggak bisa dipisahkan. Seperti itu Bang. Nah, kita kan udah jelas Pancasila sebagai penyatunya, apalagi kan. Dan itu kan juga disinggung dalam suratnya Pak Napoleon bahwa dia sangat khawatir aksi apa yang dilakukan oleh Kece ini mengganggu kerukunan umat beragama di kita ya. Ya itu inti utamanya saya lihat beliau, karena seorang polisi, intuisi polisinya langsung bergerak. Oh ini bahaya ini. Dan dilihat dia konten-konten itu masih 400-an masih belum dihapus oleh Menkominfo sama pemerintah. Ini kan terus membakar. Ini kan berbahaya. Ini itu yang dia takutkan. Nah, dilihatnya secara kasat nyata, si Kece ini kok ngerasa bersalah, masih arogan. Itu yang menurut saya wajar dong dia memberikan nasihat. Ternyata si Kece-nya yang malah arogan. Ya. Oke, Bang Dr. Anton Permana, aktivis. Amin. Iya, yang satu alumni, satu angkatan di satu liting dengan Jenderal Napoleon di rutan Barreskrim Mabes Polri ya. Mudah-mudahan saya kira ini bisa lebih bisa ada pesan sedikit Bang Hersu. Ya. Bisa ada sedikit pesan. Ini pesan penutup bagi saya semua, terutama pertama pada masyarakat Indonesia, apakah itu agamanya, ya kita jangan mudah terpancing lah. Ya. Dengan isu-isu, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, biarkan proses hukum yang berjalan. Saya tahu banget Jenderal Napoleon ini adalah seorang nasionalis sejati dan dia beragama Islam. Ya. Sebenarnya jangan dibenturkan antara agama dengan profesi dia. Setuju. Itu sebenarnya nggak usah. Ya. Dan itu kita bahaya, ini buktinya bahaya Islamofobia itu sangat akut. Yang kedua, saya juga apresiasi nih pada Karutan, Kabak Tahti, dan juga minta
kepada pejabat dan petinggi Mabes Polri supaya profesional, jangan sedikit-dikit korbankan yang di bawah. Kasihan nih sipir-sipir itu kan nggak tahu apa-apa ya Bang Edsu. Namanya ini penjara, biasa kok penjara itu terjadi hal, tapi kok di blow up seolah baru sekali ini kejadian seperti ini gitu. Ya kita jujur lah, kita punya hati nurani. Kasihlah mereka sipir-sipir kok dihukum seperti itu, dia nggak. Nah, kalau diukur kesalahan ya kenapa? Udah tahu dia ini masalah sensitif kok dia dimasukkan ke di rutan Bareskrim, di situ ada FPI, ada berapa, ada kelompok ini, kelompok itu. Seharusnya berpikir kalau kita mau urut ke belakang. Tapi sudahlah, mari kita selesaikan ini secara personal. Kita yakin Pak Polisi adalah lembaga yang profesional supaya memproses ini secara profesional juga. Mungkin itu aja pesan saya, Bang Hersu. Dan jaya selalu Bang buat FRN. Jangan kenal menyerah, walaupun dilaporkan, tetap berjuang. Kebenaran tidak akan bisa dihentikan. Baik, terima kasih Dr. Anton Permana. Siap, ya, selalu sehat, semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.